Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita memasuki dalam bab cara bertelekannya Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita telah membahas tentang tempat bertelekannya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW yang mana di sini diceritakan kurang lebihnya bertelekan di sebuah bantal, bahkan bertelekan kepada suatu tempat. Sambil bertelekan beliau bersabda juga tentang 3 dosa besar, dosa besar yang beliau kabarkan kepada para sahabatnya. Kemudian di akhirnya juga telah diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW juga bertelekan di sebuah bantal. Saat ini kita memasuki cara bertelekannya Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kajian kita mulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita telah memasuki bab tentang cara bertelekannya Rasulullah SAW. Jika dihitung, kita ini sudah memasuki bab yang ke-22. Jika baru bergabung, maka saya sarankan sangat kepada yang baru bergabung untuk mendengarkan dari awal kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ittiqa'i Rasulillah SAW. Bab menjelaskan tentang cara bertelekannya Rasulullah SAW. Cara bertelekannya Rasulullah SAW. Cara bersandarnya bersandar, kurang lebih seperti bersandarnya Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu an mengemukakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiban fa kharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi sauban kitriyun qad tawassaha bihi fasalla bih. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Jadi beliau di saat sakit, beliau telah keluar dari rumah dengan bertelekan atau memberikan tumpuan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain kitrir. Kitrir ini adalah kain buatan Qatar yang diselempangkan. Kemudian beliau sholat bersama mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Di saat Rasulullah SAW tertatih-tatih atau dalam keadaan yang susah, beliau keluar dari rumah untuk menunaikan sholat bersama para sahabatnya. Di sini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya kita ini senantiasa menjaga ada hubungan berjamaah. Wallahu a'lam. Karena di dalam sebuah hadis ada menceritakan bahwasanya domba itu akan diserang jika mereka terlepas dari kawanannya. Begitu juga dengan kita manusia yang penuh lemah. Sedangkan Rasulullah SAW yang tidak lemah.
Maksudnya tidak lemah di sini, beliau juga lemah karena apa? Namun sifatnya Rasulullah SAW tidaklah lemah seperti kita. Karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang Allah berikan kelebihan-kelebihan. Ya, kalau dalam bahasa tauhidnya lemah itu karena beliau adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala segala kekuatannya. Namun Rasulullah SAW terlepas dari sifat-sifat yang buruk dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Sehingga beliau memberikan suri tauladan yang terbaik kepada kita bahwasanya pentingnya berjamaah. Di sini sudah diceritakan Rasulullah SAW sholat menunaikan berjamaah. Di balik berjamaah itu ada ganjaran yang begitu besar, ganjaran yang begitu banyak yang didapatkan ketika seseorang ini melakukan dengan berjamaah. Wallahu a'lam. Ini bisa kita ketemukan di bab fikih tentang hukum sholat berjamaah, dan fadilah-fadilahnya pun bisa kita temukan di kitab-kitab yang untuk fadhail, menyemangatkan kita senantiasa meningkatkan amal kita. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Amr bin Asim, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu an bercerita, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwaffiya fihi wa ala ra'sihi isobatan safra fasallam tu alaih faqala ya Fadl qultu labbaik ya Rasulullah, qala usdud bihadhihi isabati ra'si, qala fafa'altu summa qa'ada fawadda'a kaffahu ala mankibi summa qama fadakhala fi masjid wa fi hadisi kisah. Aku masuk ke rumah Rasulullah SAW tak kala beliau sedang sakit yang membawa ajalnya. Karena Rasulullah SAW juga manusia seperti kita, namun manusia yang tidak sama seperti kita. Karena beliau adalah manusia yang Allah betul-betul pilih dari kalangan makhluknya yang lainnya menjadi makhluk yang mulia. Dan adapun beliau juga bisa sakit, bisa juga kena racun. Ini menunjukkan bahwasannya beliau ini, biar kita sebagai umat memahami, beliau juga manusia seperti kita, namun memiliki kekhususan yang lain. Jika kita pengen mengetahui dari kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW, kita bisa membaca karya dari Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasan, yaitu tentang terjaganya Rasulullah SAW sedari kecil hingga diutus menjadi nabi. Wallahu a'lam. Nama kitabnya Insanun Kamil. Aku masuk rumah Rasulullah SAW tak kala beliau sedang sakit yang membawa ajalnya. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Kepadanya aku ucapkan salam. Kemudian beliau bersabda, wahai Fudail, apa kabarmu? Aku menjawab, baik wahai Rasulullah SAW. Ia bersabda, kuatkanlah balutan yang ada di kepalaku ini. Fudail meneruskan ceritanya. Maka kulakukanlah perintah yang dari Rasulullah SAW tersebut. Kemudian beliau duduk
lalu meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau berdiri, lalu masuk ke masjid. Dan kisah selanjutnya terdapat dalam hadis-hadis perihal wafatnya Rasulullah SAW. Di sini ada cerita sejarah kurang lebihnya. Rasulullah SAW mengalami sakit yang mana beliau senantiasa berusaha untuk berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Inilah keteladanan Rasulullah SAW. Alangkah baiknya jika kita menteladani beliau di dalam segala bentuk hal. Semoga kita yang mendengar, kita diberikan taufik untuk menteladani dari kehidupan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Muhammad bin Al-Mubarak dari Atha bin Muslim Al-Kaffaf Al-Halabi dari Ja'far bin Barqah dari Atha bin Abu Rabbah yang bersumber dari Al-Fudail bin Abbas radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, di sini telah dijelaskan cara bertelekan Rasulullah SAW, yaitu beliau bertelekan kepada tubuh dari seorang sahabat Usama bin Zaid, kemudian dengan Fudail bin Abbas, yang mana beliau bertelekan di saat beliau sudah tidak mampu, tidak kuat lagi. Namun jika kita bertelekan ini, kita menunjukkan dari kehambaan kita, yaitu kita ini lemah, kita ini memiliki kelemahan. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, tolong berikan komentar-komentar yang positif, yang baik untuk meningkatkan kualitas dari saya buat video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.